Dalam video pembelajaran kali ini terbagi dalam 3 pertemuan. Yang pertama, video tentang suhu, kedua tentang kalor, dan ketiga tentang perpindahan kalor dan integrasi ayat Al-Quran. Selanjutnya, mari kita simak video animasi pembelajaran yang pertama, yaitu tentang materi suhu. Assalamualaikum teman-teman, halo, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama aku Mondi yang akan menemani kalian dalam belajar pada materi bab 3 ini. Kali ini kita akan belajar tentang suhu, kalor, dan permuaian yang terintegrasi ayat Al-Quran. Kita mulai dengan materi suhu. Apakah kalian tahu apa itu suhu? Saat malam menjelang tidur, ibu kalian akan memasukkan makanan ke dalam lemari es atau kulkas agar tidak basi. Mengapa lemari es bisa membuat makanan jauh lebih awet? Apakah ada kaitannya dengan nilai suhu yang tinggi atau rendah? Lemari es dapat membuat makanan jauh lebih awet karena kemampuannya dalam menjaga suhu yang rendah. Secara keseluruhan, suhu yang rendah dalam lemari es membantu memperpanjang masa simpan makanan serta dapat menghambat faktor-faktor yang dapat mempercepat pembusukan. Jadi, nilai suhu yang rendah adalah kunci dalam membuat makanan jauh lebih awet di dalam lemari es. Lemari es ini merupakan salah satu contoh betapa pentingnya besaran suhu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita balik lagi membahas tentang pengertian dari suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Misalnya, ketika kalian berada di dekat api, kalian akan merasakan panasnya api tersebut. Dan ketika kalian memegang es batu, kalian akan terasa dingin. Ketika kamu merasa tidak enak badan, biasanya kamu otomatis mengecek keningmu apakah terasa hangat atau tidak. Karena mau memastikan apakah kamu mengalami demam, demam adalah tanda bahwa ada yang tidak beres dalam tubuh kita. Salah satu tandanya yaitu peningkatan suhu dalam tubuh. Nah, yang dikatakan demam itu ketika tubuh kita merasa hangat, panas, atau panasnya seberapa sih? Memang indera peraba atau indera perasa kita dapat merasakan tingkat panas pada tubuh. Namun, kalau cuma indera saja tidak bisa digunakan sebagai acuan atau tidak pasti. Karena persepsi tingkat panas orang satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi, gimana nih cara kita mengetahui dengan akurat suhu tubuh seseorang ataupun suhu-suhu zat lainnya? Suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka serta alat ukur suhu yang memiliki skala atau ukuran. Mengapa bisa demikian? Seperti suhu di dalam lemari pendingin. Agar dapat menyimpan makanan dengan baik, maka suhunya harus diatur pada angka yang tepat. Seperti juga memasak daging nih, sampai suhu berapa agar daging bisa matang dengan baik, sekaligus bakteri atau kuman penyakit bisa mati. Ini merupakan alat untuk mengukur suhu secara tepat, yaitu ada termometer. Termometer adalah alat ukur suhu yang paling akurat. Banyak sekali jenis termometer tergantung tujuannya untuk mengukur apa dan jangkauan pengukurannya pada masing-masing termometer. Misalnya kalau hanya termometer tubuh saja, jangkauan suhunya hanya berkisar 30-40 derajat Celcius. Ya, karena tidak ada manusia yang suhunya di bawah 30 derajat Celcius atau di atas 50 derajat Celcius. Di industri misalnya, termometer yang digunakan bisa sampai menjangkau 200 derajat Celcius atau termometer yang dapat mengukur suhu lemari es dapat mencapai suhu rendah minus 10 derajat Celcius. Karena memang suhu kulkas diatur rendah agar tidak ada bakteri yang membusuk yang berkembang. Suhu merupakan besaran pokok dengan satuan internasional Kelvin, tapi kalau di Indonesia biasanya sih satuan yang dipakai adalah Celcius. Ketika kamu mengukur suhu minuman teh, kamu dapat menggunakan baik satuan Kelvin ataupun Celcius. Nanti angkanya akan berbeda. Nah, kalau kita hanya mempunyai satu jenis termometer dengan satuan tertentu, terus cara mencari tahu suhu dengan satuan yang lain itu bagaimana? Sebelumnya kita akan mengenal satuan atau skala suhu. Yang pertama yaitu Celsius, ditemukan oleh Anders Celsius, berkebangsaan Swedia. Skala ini digunakan di beberapa negara di dunia termasuk di Indonesia.
Yang kedua ada skala Réaumur, ditemukan oleh Reine-Antoine Foucault de Réaumur, berkebangsaan Prancis. Yang ketiga ada Fahrenheit, ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit, berkebangsaan Jerman. Skala ini banyak digunakan secara luas di negara-negara Eropa. Yang terakhir ada Kelvin, ditemukan oleh Lord Kelvin, berkebangsaan Britania. Skala ini dijadikan sebagai satuan internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang konversi suhu. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Dan jika nantinya kalian kurang paham, silahkan kalian tulis pertanyaan di selembar kertas ya. 4 skala termometer yang umum digunakan adalah Celsius, Réaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat skala tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair, sedangkan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Skala atas Celsius adalah 100, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Réaumur adalah 80, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawah adalah 32. Skala atas Kelvin adalah 373, sedangkan skala bawah adalah 273. Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celsius adalah 100, Réaumur adalah 80, Fahrenheit adalah 180, dan Kelvin adalah 100. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C, R, F kurang 32, dan K kurang 273 adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100. Atau 5 banding 4 banding 9 banding 5. Contoh soal 1. Jika termometer Celsius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukan termometer skala Réaumur? Kita jawab, R sama dengan 4/5 kali 30. R sama dengan 24. Jadi, termometer skala Réaumur akan menunjukkan angka 24 derajat. Réaumur. Contoh soal 2. Apabila termometer Celsius menunjukkan angka 40, berapakah penunjukan angka pada termometer Fahrenheit? Pembahasan dari soal ini adalah F-32 sama dengan 9/5 dikali 40. Nah, 9/5 kali 40 sama dengan 72. Lalu, minus 32 pindah ruas menjadi plus 32. Jadi, 72 ditambah 32 sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Setelah menonton video tersebut, apakah ada pertanyaan? Kalau ada, kita simpan dulu pertanyaannya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perubahan wujud akibat suhu. Yang pertama ada pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat meliputi perubahan pada panjang, luas, dan volume dari zat padat itu sendiri. Nah, contohnya ada pada sambungan rel kereta api. Sambungan ini dibuat longgar bertujuan untuk memberikan ruang pada saat terjadi pemuaian pada rel tersebut, sehingga rel kereta api tidak melengkung. Contohnya lagi pada pembangunan jembatan atau jalan layang yang harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan suatu benda. Jembatan umumnya dibuat dari besi atau baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi atau baja tidak melengkung karena memuai akibat panas matahari atau tidak menyusut di malam hari, maka sambungan besi atau baja tidak boleh dipasang rapat satu dengan yang lainnya. Harus ada rongga pada sambungan-sambungan tersebut. Selanjutnya ada contoh keping bimetal, yaitu keping logam yang terdiri dari dua jenis logam yang berbeda, yang mempunyai koefisien muai panjang yang berbeda. Contoh, koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000026, sementara koefisien muai panjang besi adalah 0,000012.
Sehingga jika dipanaskan, keping logam tersebut akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah besi, karena koefisien muai panjang besi lebih kecil dibandingkan dengan koefisien muai panjang dari aluminium. Keping bimetal atau termostat ini akan dijadikan sebagai saklar otomatis pada berbagai macam alat-alat elektronik seperti kulkas, mesin cuci, motor, mobil, dan setrika. Yang kedua ada pemuaian pada zat cair. Terjadi perubahan volume pada zat cair. Pemuaian pada zat cair lebih mudah atau lebih cepat teramati jika dibandingkan dengan pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat cair dapat kita lihat pada saat kita memasak air di dalam panci yang berisi air penuh. Maka ketika mendidih, air tersebut akan mendorong tutup panci naik ke atas. Ini membuktikan bahwa air tersebut mengalami pemuaian. Yang ketiga ada pemuaian pada zat gas. Pemuaian pada zat gas dapat dibuktikan dengan percobaan sederhana, yaitu sebagai berikut. Siapkan 2 botol dan 2 balon, kemudian masing-masing balon masukkan ke dalam masing-masing mulut botol. 1 botol letakkan ke dalam air dingin dan 1 botol letakkan di air panas. Balon pada botol yang dimasukkan ke dalam air panas akan mengembang. Hal ini membuktikan bahwa gas di dalam balon tersebut memuai. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu kabar baik daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiam. Pada ayat ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan perpindahan panas secara radiasi dengan lafal yang artinya, aku membawamu kepada suluh api supaya kamu dapat berdiam. Perpindahan panas dapat terjadi karena adanya pancaran gelombang elektromagnetik yang mengalirkan kalor tanpa adanya suatu perantara. Maka, berdasarkan ayat tersebut, energi panas yang dikeluarkan oleh api mampu mengalir tanpa adanya perantara. Sehingga energi panas tersebut diserap oleh tubuh yang mampu memberikan kehangatan. Bagaimana, mudah dipahami bukan? Demikian pembelajaran kali ini, sampai jumpa lagi pada video animasi pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.